Hai, selamat sore. Saya Evi Sayono. Di sore hari ini saya akan melanjutkan bacaan buku yang berjudul Should I Stay or Should I Go? Surviving a Relationship with a Narcissist yang ditulis oleh Ramani Durvasula PhD. Sore hari ini saya akan masih membaca bab 3 yang berjudul Are You in a Relationship with a Narcissist? Apakah Anda sedang berhubungan dengan seorang narcissist? Dan bagian yang akan saya baca membahas tentang salah satu karakteristiknya, yaitu manipulatif. Manipulatifnya seorang narsisis itu seperti apa sih? Apa sih kemudian dampaknya bagi pasangannya atau should I say korbannya? Jahatnya kayak apa sih? Gitu. Jadi nanti teman-teman akan mendengarkan penjelasannya, di mana saya akan terlebih dahulu membacakan isi bukunya dalam bahasa Inggris, seperti apa yang benar-benar tertulis di buku. Setelah itu kemudian saya akan menginterpretasikannya dengan bahasa Indonesia. Jadi apa yang akan teman-teman dengarkan itu interpretasi saya terhadap apa yang saya baca pada buku ini ya. Untuk mendapatkan informasi secara lebih utuh, saya menyarankan agar teman-teman dapat membeli bukunya dan kemudian membacanya sendiri. Dan buku ini tersedia di situs-situs belanja buku online internasional. Jadi sangat mudah sekali mendapatkannya. Selamat mendengarkan. Sore hari ini saya akan membacakan bab 3 yang berjudul Are You in a Relationship with a Narcissist? Apakah Anda sedang berhubungan dengan seorang narcissist? Halaman 54 dan 55 serta halaman 56. Jadi di bab 3 ini berisikan traits dari seorang pengidap gangguan kepribadian narcissistic personality disorder. Jadi salah satu traitsnya adalah manipulatif. Jadi sebelumnya Dr. Ramani akan menceritakan hasil wawancaranya dia, wawancara dari seorang perempuan yang pernah menjadi korban seorang penderita NPD. Oke, ini adalah salah satu traitsnya, yaitu manipulatif. Kita baca yuk. Manipulative. In one interview, a woman shared a story about a lengthy marriage that culminated in having her son inform her about her narcissistic husband's affair. The son was so ashamed that he quietly handed his mother a note with this information on it. For this woman, after years of emotional abuse and neglect, this deception was more than she could handle. So she called her husband where he was with his lover and told him she knew, which of course he denied. Jadi ceritanya diawali dengan sebuah interview ya, yang dilakukan oleh Dr. Ramani bersama dengan seorang perempuan. Perempuan ini kemudian bercerita tentang pernikahan panjangnya dia. Pernikahannya sudah berlangsung lama dan kemudian pernikahan ini harus berakhir ketika anak laki-laki dari si perempuan ini, anak laki-lakinya ibu ini kemudian menginformasikan padanya tentang affair atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya yang penderita narcissistic personality disorder. Anak laki-lakinya ini sampai malu banget ketika dia harus diam-diam memberikan secari kertas dengan informasi tentang perselingkuhan ayahnya, suaminya si ibu ini. Nah, untuk perempuan ini, halaman 55 ini, untuk perempuan ini setelah mengalami kekerasan emosional selama bertahun-tahun, kemudian neglect itu diabaikan. Nah, perselingkuhan ini dia udah nggak bisa terima lagi, udah nggak bisa di-handle lagi sama si ibu ini. Kemudian perempuan ini menelpon suaminya, karena suaminya saat ditelepon oleh ibu ini tuh memang sedang bersama perempuan selingkuhannya dia. Dia menelpon suaminya dan kemudian dia mengatakan pada suaminya bahwa dia mengetahui perselingkuhannya itu, yang tentu saja disangkal habis-habisan oleh si suami. Oke, kita lanjutkan yuk, halaman 55. He begged to come back. He moved back in full time with their kids. By the way, the woman she left, and after nearly 15 years of not being any kind of a father, was finally taking care of them, cooking dinner and calling and texting her regularly. She said that she almost caved and returned because the things he was doing, the cooking, the attentiveness, were what she had hoped for and wanted for years. But after years of bad behavior, culminating with such a blatant lie, she didn't succumb. Jadi si suaminya itu kemudian memohon untuk bisa kembali. Akhirnya si suaminya ini masuk lagi ke rumahnya mereka. Dan ibu ini pergi kan, meninggalkan rumah itu. Dan setelah 15 tahun tidak menjalankan fungsinya sebagai suami atau ayah yang baik, tiba-tiba dia kembali lagi. Terus kemudian
benar-benar memperhatikan dan menjaga keluarga itu gitu ya. Si anak-anaknya dijaga, bapaknya masak, kemudian si bapak ini juga telepon, kirim teks, maksud teks itu SMS atau WA secara reguler. Kemudian si ibu ini hampir tergoda, hampir balik lagi ke rumah dan balik lagi ke bapak itu. Karena hal-hal yang dilakukan oleh si bapak yang tukang selingkuh ini selama bertahun-tahun itu yang diharapkan oleh si ibu ini, tapi gak pernah dilakukan selama berbelasan tahun. Masak, penuh perhatian dan lain sebagainya. Itu benar-benar hal yang dia harapkan dari suaminya untuk lakukan, tapi gak pernah dilakukan. Dan akhirnya puncaknya adalah ketika si ibu mengetahui perselingkuhan si suaminya ini. Dan akhirnya ibu ini memutuskan untuk tidak menyerah, maksudnya tidak balik lagi. Kita lanjut yuk. Think about the story of John and Rachel featured at the beginning of the book. Even when she was concerned about what she was experiencing, he would twist and turn it to the point that she felt like the bad guy for even expressing her well-founded doubts. Jadi kemudian Dr. Ramani menceritakan kembali di awal-awal buku ini ya, di bab-bab awal buku ini ada sebuah kisah tentang pasangan yang namanya Rachel dan John. John dan Rachel tuh, John tuh dokter. Johnnya itu narsisistik dan dia suka selingkuh dengan penari striptease dan akhirnya ketahuan nih sama si istri, sama si Rachelnya. Tapi kemudian ketika Rachel udah tahu nih ini perselingkuhannya, dikasih tahu bahwa dia lihat mobilnya parkir dan lain sebagainya. Tapi kemudian ceritanya diputer sama si John seakan-akan itu tidak pernah terjadi. Dan akhirnya si Rachelnya ngerasa bahwa kok saya jadi kayak ini ya, kayak penjahatnya gitu loh, kayak nuduh-nuduh orang sembarangan tanpa bukti. Dan akhirnya Rachelnya yang merasa bersalah. Padahal memang doubts-nya dia, doubts itu keraguan-raguannya dia itu memang benar sebetulnya. Alright, kita lanjut lagi. Manipulation is a major weapon in the narcissist's arsenal and is also the major piece of the dark triad trait of Machiavellianism. Narcissists are masterful at twisting the situation and working the rules to get what they want. Even more frustrating, they will turn things around in such a way that you may ultimately give them what they want and exhaust yourself in the process. Jadi kalau menurut Dr. Ramani, manipulasi itu adalah senjata paling ultimate, senjata paling ampuh yang digunakan oleh penderita narsisis. Dan sebenarnya manipulasi ini adalah ilmu yang sangat yang masterful, yang ada di Machiavelli ya. Machiavelli itu kayak apa sih yang penulis politisi itu ya. Machiavelli bilang dark triad trait. Ada tiga hal gelap yang ada di politik itu. Nah, salah satunya adalah manipulasi. Nah, manipulasi ini yang digunakan oleh si narcissism untuk mendapatkan apa yang dia mau. Baik, narsisis ini orang yang sangat mahir memutarbalikan situasi. Dan dia juga membuat peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh si partnernya supaya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan yang lebih membuat frustasi adalah mereka akan membalikkan cerita dengan cara yang luar biasa keren gitu ya. Dan ini akan membuat akhirnya kita nyerah gitu. Kita nyerah dan menuruti apa yang mereka mau. Lalu dalam prosesnya sebelum kita nyerah nih ya, kita akan dibuat lelah secara emosional. Okay. Let's read. Repeatedly, I observe stories in which the narcissist is superb at spinning his circumstances. For example, after being abandoned by my father and how it affected my self-esteem, you have to understand why working would be so difficult for me, so that the unwitting partner succumbs. For example, working 2 jobs to protect the manipulative narcissistic partner in hopes of rescuing him. Nah, kemudian Dr. Ramani juga berulang kali mendengarkan cerita-cerita yang diceritakan oleh pasiennya, di mana pasien ini korban dari narsisis ya. Pasien ini kemudian menceritakan ceritanya mereka, bahwa narsisisnya tuh superb tuh artinya luar biasa banget, memutarbalikan cerita dan membuat korbannya tuh menyerah. Ceritanya begini misalnya,
dulu tuh aku pernah dibuang oleh ayahku, dan abandonment ini membuat percaya diri aku tuh rendah banget. Kamu harus ngerti, ini makanya bekerja dan mencari uang itu adalah hal yang sulit buat aku, karena aku gak punya percaya diri. Dan akhirnya partnernya akan menyerah. Akhirnya partnernya akan bekerja double job supaya bisa dapetin uang lebih, dan bisa melindungi si partnernya yang narsisistik ini, supaya ya udah partnernya nggak usah kerja, kan dia sedang kesulitan secara psikologis gitu. Nah si yang korbannya ini akhirnya ya udah nyerah kerja double supaya bisa menyelamatkan si narsisistik, si partnernya yang narsisistik tadi. Kita lanjut, masih di halaman 55. When a person is so skillfully manipulative, you may find yourself falling into his trap and remaining relatively unaware it is happening. Years later, when you connect the dots, the manipulations are as clear as day. But since most of us are not wired to be cynical or to look for trickery at every turn, we often missed it. Narcissists are masters at getting what they want, and because they have no empathy, they may not care what it causes someone else. They deviously use manipulation as a tool to get their most essential needs met, which are typically attention, validation, and status. Nothing gets in their way, certainly not you. Oke, kita bahas dengan bahasa Indonesia. Ketika seseorang itu sangat mahir memanipulasi orang lain, maka seringkali kita sering jatuh ke dalam perangkapnya mereka. Kemudian kita jadi unaware atau tidak nyadar bahwa sebenarnya kita tuh lagi dimanipulasi gitu. Nah, setelah sekian tahun berlalu, kemudian kita mencoba menghubungkan dots-nya, mencoba menghubungkan satu cerita dengan cerita yang lain gitu ya. Akhirnya kita nyadar bahwa ternyata aku dimanfaatin tuh, baru nyadar gitu. Setelah bertahun-tahun kisah-kisah memanipulasi ini tuh sebenarnya jelas banget, seterang siang hari gitu ya. Tapi pada saat kejadian memang kita tidak bisa nyadar. Karena apa? Karena kita tuh nggak wired, tidak tercipta untuk bisa sinis gitu ya, untuk bisa sinis dan kemudian bisa mendeteksi kecurangan-kecurangan dalam setiap belokan gitu ya. Jadi maksudnya tuh kalau orang yang terbiasa nipu gitu ya, orang yang terbiasa memanipulasi, ketika dia dimanipulasi oleh orang lain, dia akan cepat nyadar. Karena apa ya? Karena dia gituin orang, makanya dia tahu trik-triknya apaan aja. Tapi kalau orang yang benar-benar jujur gitu ya, benar-benar baik, dia nggak pernah memanipulasi orang, ya dia nggak tahu kalau dia lagi digituin gitu ya, nggak tahu kalau lagi dimanipulasi sama orang lain. Itu yang terjadi. Tapi dia baru nyadar setelah bertahun-tahun kemudian. Nah terusnya, narsisis itu sangat lihai menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Karena mereka tidak punya empati, maka mereka nggak peduli ketika manipulasinya mereka itu mendatangkan kerugian buat orang lain. Mereka menggunakan apa ya? Ini bilangnya deviously itu jahat kayak iblis gitu ya. Mereka menggunakan manipulasi dengan cara jahat, devilishly, sebagai alat untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Apa saja sih yang mereka butuhkan sebetulnya? Yang mereka butuhkan biasanya adalah attention atau perhatian, validation, validasi itu kayak pengakuan dari orang lain, and status, dan juga status. Nggak ada yang bisa menghalangi mereka untuk mendapatkan kebutuhannya ini. Kita juga nggak bisa. Nah, sekarang kita akan bahas red flag. Red flag itu artinya bendera merah. Bendera merah itu more or less seperti kayak peringatan-peringatan yang harus kita perhatikan. Terutama ini muncul di awal-awal hubungan. Kalau red flag ini muncul di awal-awal hubungan, kita mesti perhatikan, kita pikirin lagi gitu. Oke, red flag, manipulative. Pay attention to when you feel like you have been played. It is often something you cannot identify, but it may feel as though you just dealt with a con artist. Early in the relationship, the manipulation is most often emotional. For example, "Oh, I had a tough childhood, so sometimes I say things I do not mean." Or, "Sorry, I am under a lot of stress, so I blew up.
I didn't really mean it, really. And financial, masterfully getting you to take on disproportionately more financial responsibility, finding yourself spending money you do not have to keep your relationship going and to keep your partner happy. Or the narcissist gives you a gift and chronically reminds you about it. Keep an eye out for those patterns, because over time, the manipulation can become downright diabolical and leave you feeling nothing short of insane. Jadi katanya kita mesti memperhatikan ketika dalam sebuah hubungan, terutama kalau baru-baru ya, kita tuh ngerasa kayak lagi dimainin gitu ya. Ini sesuatu yang sulit kita bisa identifikasi, tapi rasanya kayak gini, kayak oh kayaknya aku lagi berhubungan dengan ini ya, penipu, con artist tuh penipu. Nah, di awal-awal sebuah hubungan, manipulasi itu biasanya terjadi dalam bentuk emosional, perasaan atau emosional kita yang dipermainkan. Misalnya dia akan ngomong, masa kecilku itu keras banget, jadi kadang-kadang aku suka mengatakan hal-hal yang sebenarnya aku nggak bermaksud bilang seperti itu. Atau dia akan bilang kayak gini, oh sorry ya, aku lagi stres banget nih, jadi aku bikin situasinya berantakan, tapi sebenarnya aku nggak ada maksud kayak gitu sih. Atau dia memanipulasi secara finansial. Misalnya dengan lihai membuat pasangannya harus bertanggung jawab secara finansial, nggak proportionate itu nggak adil. Jadi pasangannya yang harus menanggung tanggung jawab secara finansial lebih banyak gitu. Pasangannya nanti jadi sering mengeluarkan uang yang sebenarnya dia nggak punya, supaya hubungannya bisa jalan dengan baik, supaya si pasangannya yang narsisistik itu bisa happy. Atau kalau misalnya si partner yang narsisistik ini kemudian ngasih hadiah ke kita, maka dia akan terus ngingetin kita bahwa oh aku kan udah ngasih hadiah, kamu harus bla 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 kayak gitu. Nah, kita mesti waspada dengan pola-pola seperti itu, karena nanti kalau didiamkan, manipulasi ini akan makin diabolical, makin parah gitu ya. I don't know what diabolical means, tapi mungkin kita artikan saja dengan makin parah manipulasinya. Dan pada at the end, di akhir, nanti kita akan ngerasa bahwa kita kayak gak waras akhirnya. Alright, that will be it. Itu adalah penjelasan tentang salah satu traits atau perilaku yang seringkali digunakan oleh seorang penderita narcissistic personality disorder, manipulatif. Baik teman-teman, demikian bacaan saya sore hari ini. Semoga apa yang teman-teman dengarkan dapat memberikan manfaat ya. Tentunya kita tidak ingin, semoga jangan sampai kita berhubungan dengan seorang penderita narcissistic personality disorder tentunya. Tapi jikapun iya, ya nggak apa-apa. Itu pelajaran penting buat kita, dan kita bisa membangun kehidupan kita dengan lebih baik. Dan penting juga ya ini diketahui buat teman-teman, supaya we don't meet that kind of person on the first place, supaya kita juga mudah-mudahan gak ketemu sama orang kayak gini setelah mengetahui karakteristiknya. Ya baik, buat teman-teman yang tadi belum sempat subscribe, silakan ya monggo di subscribe. Kalau teman-teman berkenan memberikan tanda like, silakan juga diklik tanda like-nya. Teman-teman juga boleh mengklik tanda lonceng, sehingga ketika saya mengupload video-video terbaru, baik tentang pembelajaran maupun tentang bacaan buku yang menarik, maka teman-teman akan dengan sendirinya terupdate. Silakan juga teman-teman membagikan link video ini ke sosial media yang teman-teman punya. Baik, terima kasih, selamat sore. Saya Evi Sayono. Dah.